Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Dua Heria, nomor absen 46 dengan NIM 2341104024143. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester ilmu kalam, yang dimana di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ilmu kalam secara bahasa dan istilah, lalu ada penyebab kematian Utsman bin Affan, lalu ada Khawarij, sejarah Khawarij, paham Qadariyah dan Jabariyah, serta masih banyak lagi. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Menjelaskan tentang pengertian ilmu kalam secara bahasa dan istilah. Istilah ilmu kalam berasal dari kata al-kalam yang berarti susunan kata yang mengandung satu maksud perkataan atau kata terutama bagi Allah. Dan untuk pengertian ilmu kalam secara bahasa yaitu ada ilmu yang berarti pengetahuan, sedangkan kalam berarti perkataan atau pembicaraan. Pembicaraan yang dimaksud adalah pembicaraan dalam konteks keyakinan agama dan Islam. Jadi untuk materi selanjutnya yaitu tentang sejarah terbentuknya Khawarij. Jadi pada tahun 37 Hijriah, Muawiyah, gubernur Syria, memberontak terhadap Amir al-Mu'min Ali bin Abi Thalib. Pemberontakan ini meletus dalam suasana berkabung dan emosi yang meletup-letup karena pembunuhan Utsman. Ali mengeluarkan keputusan yang tidak strategis sebagai kepala negara, di mana ia mencetuskan pemecatan Muawiyah dari gubernur Syria. Dengan pemecatan itu, Muawiyah punya dua alasan untuk melawan Ali. Nah, sebelum peperangan meletus, Ali sudah mengirim juru runding, akan tetapi perundingan itu tidak berhasil untuk mencegah peperangan karena tuntunan Muawiyah yang terlalu berat untuk dipenuhi oleh Ali. Tidak dapat diungkapkan bahwa kelahiran Khawarij adalah ide seorang dari pihak Muawiyah untuk memecah belah pasukan Ali dengan mengangkat lembaran mushaf Al-Quran dengan ujung tombak sebagai isyarat memohon perdamaian dengan bertahkim kepada kitab suci Al-Quran. Jadi pada dasarnya kelompok Khawarij adalah kelompok yang memberi dukungan kepada Sayyidina Ali, akan tetapi kelompok itu mendapat kritikan karena terdapat dua kelemahan dari anggota Khawarij yang menjunjung tinggi kebenaran dan mau mengakui pentingnya mediasi yang sangat signifikan mengecewakan. Nah, munculnya golongan baru Khawarij muncul setelah peristiwa Tahrim dengan maksud untuk memutuskan peperangan tadi yang terjadi pada Ali bin Abi Thalib bersama dengan kelompok Muawiyah. Nah, konflik antara dua belah pihak ini jadi karena Muawiyah tidak mau mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, sebab kelompok Khawarij diyakini memiliki pandangan yang sangat radikal terkait dosa besar dan takfir terhadap mereka yang melanggar prinsip Islam. Meskipun kelompok Khawarij hanya aktif dalam periode tertentu, akan tetapi pengaruh ideologis dan pandangan mereka berlanjut hingga masa dalam sejarah Islam. Untuk selanjutnya, saya akan menceritakan tentang peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan dan penyebab kematiannya. Jadi, Utsman bin Affan berasal dari suku Quraisy, segaris keturunan dengan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Abd al-Manaf. Sumber lain mengatakan bahwa ia termasuk Bani Umayyah.
yang lahir di bidang ekonomi. Utsman bin Affan dilukiskan sebagai seorang yang tampan dan dermawan. Salah satu dharma baktinya dalam perjuangan Islam, ia pernah menjalankan misi diplomatik atas perintah Rasulullah kepada Abu Sufyan dan para pembesar Quraisy. Ia bahkan sempat ditawan. Kedermawaannya yang lain terbukti ketika ia pernah memberi 940 ekor unta, 60 ekor kuda, dan 10.000 dinar untuk keperluan perang Tabuk. Utsman bin Affan diangkat sebagai khalifah melalui musyawarah dengan tata cara yang sudah diatur oleh Umar bin Khattab. Pemilihannya dilakukan melalui majelis syuro yang terdiri oleh 6 orang, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'd bin Waqqas, serta Abdullah bin Umar. Utsman merupakan seorang sahabat Nabi yang sangat populer. Saat ia masuk Islam, kebanyakan orang Umayyah atau orang Bani Umayyah memusuhi Nabi dan Islam. Sebagai catatan, selama pemerintahan Utsman dibagi dalam 2 periode, yaitu periode kemajuan dan periode kemunduran sampai beliau meninggal. Periode pertama pemerintah Utsman membawa kemajuan yang sangat luar biasa berkat jasa para panglima yang ahli dan berkualitas. Peta Islam sangat luas dan bendera Islam berkibar dari perbatasan Aljazair di utara sampai ke Aleppo dan sebagian Asia kecil di timur laut sampai ke Transoxiana. Selain itu, beliau juga berhasil membentuk armada laut dengan kapalnya yang kokoh dan menghalau serangan-serangan di Laut Tengah yang dilancarkan oleh tentara Bizantium dengan kemenangan pertama kali di laut dalam sejarah Islam. Namun pada periode kedua kekuasaannya identik dengan kemunduran dengan berbagai huru-hara dan kekacauan yang luar biasa hingga beliau wafat. Sebagian ahli sejarah menilai bahwa Utsman melakukan nepotisme. Utsman digambarkan sebagai orang yang lemah dan tidak sanggup menentang ambisi keluarganya yang kaya dan berpengaruh. Ia bahkan mengangkat saudara-saudaranya dalam jabatan-jabatan strategis yang paling besar dan paling banyak, menyebabkan suku-suku dan kabilah-kabilah lainnya merasakan pahitnya tindakan Utsman. Utsman memang mengangkat sebagian kepala daerah dari keluarganya yang telah diakuinya. Namun setelah terbukti ada keluarganya yang melakukan kesalahan seperti Walid bin Uqbah, Utsman berani menghukumnya, bahkan memecatnya. Ini membuktikan bahwa Utsman tidak memandang Walid bin Uqbah sebagai keluarganya yang tidak membelanya. Ini menjadi bukti bahwa Utsman tidak melakukan nepotisme. Melihat fakta di atas, jelas bahwa nepotisme Utsman tidak terbukti karena pengangkatan saudara-saudaranya itu berangkat dari profesionalisme kinerja mereka di lapangan. Tetapi memang pada masa akhir kepemimpinan Utsman, para gubernur yang diangkat tersebut bertindak sewenang-wenang, terutama dalam bidang ekonomi. Faktor usia lanjut Utsman dimanfaatkan oleh para kepala daerah mereka di luar kontrol Utsman, sehingga rakyat menganggap hal tersebut sebagai kegagalan Utsman sampai akhirnya Utsman mati terbunuh. Dengan demikian, maka yang menyebabkan Utsman terbunuh adalah karena tuduhan pengangkatan sanak keluarganya dalam jabatan-jabatan strategis yang membuat mereka melakukan tindakan sewenang-wenang dalam bidang ekonomi di luar kontrol Utsman yang sudah lanjut usia. Jadi, sebab utama terbunuhnya Utsman yang berusia lanjut, yaitu berusia 82 tahun, adalah karena faktor politik dan ekonomi. Tindakan politik yang dijadikan Utsman tentu saja menimbulkan reaksi yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Untuk materi selanjutnya akan dibahas, yaitu Fahmu Qadariyah dan Faham Jabariyah.
Baik, jadi paham Qadariyah itu paham yang lebih menempatkan akal pada porsi yang superior, sehingga mengesampingkan yang lainnya termasuk takdir Allah. Kehendak akal menjadi rujukan utama manusia dalam melakukan kehendaknya, tidak sedikit pun terkait dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan paham ini cenderung berujung pada liberalisme, yaitu pemahaman yang cenderung bebas, kebebasan jauh dari sumber kebenaran hakiki yang pada akhirnya menjadi suatu aliran sesat. Ayat-ayat yang menjadi landasan paham Qadariyah ini ada Quran surat An-Nisa ayat 111, Quran ayat Fussilat ayat 40, Quran surat Al-Kahfi ayat 29, dan Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Nah, untuk selanjutnya ada paham Jabariyah. Paham ini memiliki pemahaman yang terbalik dengan paham Qadariyah, di mana pemahaman Jabariyah mereka cenderung menempatkan akal di posisi akal pada kedudukan yang inferior dan mendudukan teks pada proporsi tinggi bersandar secara mutlak pada ketentuan Allah. Ayat-ayat yang menjadi landasan paham Jabariyah ada Quran surat As-Saffat ayat 96 dan Quran surat An-Nahl ayat 17. Untuk pembahasan yang terakhir adalah sejarah terbentuknya aliran Mu'tazilah. Baik, langsung saja. Aliran Mu'tazilah merupakan aliran teologi Islam yang besar dan tertua yang telah memainkan peranan penting dalam sejarah pemikiran dunia Islam. Orang yang ingin mengetahui filsafat Islam sesungguhnya dan yang berhubungan dengan agama dan sejarah Islam seharusnya menggali buku-buku yang dikarang oleh kaum Mu'tazilah. Orang mereka yang lazim disebut dengan filosof-filosof Islam. Sebagai contoh, kita dapat mengkaji tentang filsafat ketuhanan dari Ibnu Tufayl melalui karyanya yang berjudul Hayy bin Yaqzad. Dalam karyanya, kita dapat mengetahui bahwa manusia dengan akalnya dapat mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aliran Mu'tazilah muncul sekitar abad pertama Hijriah di kota Basrah, yang ketika itu menjadi kota sentra ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Di samping itu, aneka budaya asing dan macam-macam agama. Dengan demikian, luas dan banyaknya penganut Islam semakin banyak. Dan semakin banyak pula musuh-musuh yang ingin menghancurkan baik dari segi internal umat Islam secara politis maupun dari umat Islam secara dogmatis. Sejak Islam meluas, banyak bangsa-bangsa yang masuk Islam dan hidup di bawah naungannya. Akan tetapi, tidak semuanya memeluk agama Islam dengan segala keikhlasannya. Ketidakikhlasan inilah yang nantinya memulai permulaan di mana masa pemerintahan Bani Umayyah. Hal itu disebabkan karena Bani Umayyah memonopoli segala kekuasaan negara kepada orang-orang Islam dan bangsa Arab itu sendiri, yang nantinya menimbulkan keinginan untuk menghancurkan Islam itu sendiri dari dalam, karena Islam menjadi sumber kejayaan dan kekuatan mereka, baik fisik maupun non-fisik.
kemampuan di antara lawan-lawan Islam dari dalam ialah golongan Rafidah, yaitu golongan Syiah yang ekstrim yang kemasukan unsur-unsur kepercayaan yang jauh sama sekali dari ajaran Islam pada waktu itu. Terbesar yang termasuk lawan Islam juga ialah golongan tasawuf hulu yang mempercayai bertempatnya Tuhan pada manusia. Aliran Mu'tazilah lalu menjawab bahwa Tuhan tidak mungkin mengambil tempat apapun juga. Dan keadaan demikianlah lalu munculnya aliran Mu'tazilah yang kemudian berkembang dengan pesatnya pada waktu itu. Mungkin sekian terbentuknya aliran Mu'tazilah.